tampilan aja tuh. Nah, kita buktikan nih. Jangan lupa subscribe. Subscribe ya, like, share, comment, and subscribe. Support terus channel Ngunyah Receh, oke? Hello everybody, balik lagi bareng kita di Ngunyah Receh di segmen Bongkar Resep tanpa rahasia. Nah, kita mau bikin apa nih? Kira-kira saat ini mau bikin apa? Menu-menu takjil ya, buat menu berbuka puasa yang bisa dibikin di rumah ya. Ya, benar. Nah, ini namanya candil. Candil. Cande kali. Malah candil, bukan cande. Cande. Bukan itu. Bukan ya, Bang? Apa nih, Bang? Bukan. Apa namanya? Biji salak. Biji salad, cande apapun namanya, tetap saya satu karena memang Indonesia beragam ya bahasa dan budayanya, tapi intinya tetap satu. Kita mau bikin kolak candil atau biji salak. Nah, di sini udah ada bahan-bahannya. Nah, di sini ada yang pertama, nah, ubi ya. Kita tadi ubinya udah direbus pakai yang ubi merah atau yang warnanya oranye ya, dalam ini khusus memang buat biji salak ya. Nah, ini santan ya, pakai santan yang kemasan. Dia pakai apa ini? Gula kaung ya. Dan ini juga ada apa? Daun pandan. Ambil tadi pulang sholat dekat mau sholat. Tanaman pandan minta aja langsung karena ada banyak ya di sekitar rumah ataupun yang nanam daun pandan. Ini fungsinya buat apa nih? Pengharum supaya nanti harum si buburnya. Nah, jadi harum ya. Ini juga ada apa, tepung-tepungnya. Jadi ada menggunakan 3 macam tepung. Oke, coba dijelaskan nih, Chef. Baik, untuk adonan candil, cande atau biji salaknya itu dicampur sama tepung sagu, terus sama tepung beras juga. Sementara untuk tepung maizena ini untuk pengental dari si kuah candilnya nanti. Nah, itu fungsi-fungsi dari bahan-bahan ini ya. Oke, langsung aja. Nggak pakai lama Sobat Ngunyah, kita bikin kolak biji salaknya. Oke, langkah awalnya apa? Oke. Yang pertama, langkah pertamanya apa? Kita haluskan ubi yang udah kita rebus atau kukus. Nah, jadi sudah dikukus ya, dikupas Ya. dulu lalu dikukus ya. Kurang lebihnya 10 hingga 15 menit ya tadi. Nah, langsung aja kita haluskan. Ulekan ya, sambal. Kalau kalian punya alat apa buat ngalusin ya bebas lah pokoknya. Kalau kita adanya di rumah, ini ulekan buat bikin sambal bisa. Coba sini dibantuin, kita bantuin ya, karena kalau laki-laki Tenaganya lebih super. tenaganya ekstra. Nah, diulek sampai lumayan halus ya. Nanti ini ubinya kita buat adonan ya, bola-bola. Kita pindahkan ke sini, kita bikin adonannya. Ini cukup nih buat berbuka puasa, kurang lebih berapa orang ya ini ya? Keluarga lah. Keluarga ya. Oke Sobat Ngunyah, kita mulai ya membuat adonan candil ini. Kita pakai sarung tangan ya biar lebih higienis. Setengah kilogram ubi ditambah 12 sendok makan tepung sagu. Terus kita tambah dengan 2 sendok makan tepung beras. Oke, maizena-nya enggak? Tepung maizena nanti. Oh, nanti. Ini langsung aja diaduk ya Chef. Oke, Oke, aduk aja pakai tangan karena udah pakai apa? Sarung tangan, sudah higienis jadi lebih. Kalau yang lumayan banyaknya ini tepung berasnya ya? Bukan, tepung sagunya. Oh salah, tepung sagunya Sobat Ngunyah yang banyak. Karena kan kalau candil tuh kayak yang kenyal-kenyal gitu ya.
Ini sampai merata. Nah, ini adonannya udah kita bikin jadi bulat ya, dia bulatin kayak gini ya. Ukurannya nggak usah terlalu besar, atau sedang-sedang aja, nggak terlalu besar kecil. Nah, sebesar apa nih, bakso yang kecil ya. Ini yang kecil ya, variannya bebas lah, tapi gimana enaknya sobat punya aja, pengennya yang gede atau yang kecil. Berapa sih apa modalnya, kan belum kita kasih tahu ya, belum kita sebutin modalnya. Kalau untuk modal ini ya nggak terlalu membutuhkan modal yang banyak ya, ini benar-benar receh sobatnya. Karena dari tadi udah kita omongin, kalau untuk ubinya itu bisa tergantung kebutuhan ya. Kalau misalnya kalian belinya setengah itu cukup Rp3.000 saja. Sementara bahan seperti daun pandan ini kalian bisa ambil di dekat-dekat rumah kalian, mungkin ada yang punya tanaman daun pandan ini. Dan ini gulanya kita pakai 1/4 ya, terus per 4 ini gula kaung kurang lebih sekitar 7.000 ya untuk gula aren. Terus kayak apa nih, santan kelapa ini yang kemasan kecil 3.000 sampai 3.500, dan tepung-tepung lainnya ya kurang lebih di kisaran 10.000 sampai 15.000 aja. Kalian bisa bikin banyak ya, gitu, beberapa porsi. Itu pun juga nggak kepake satu kemasannya. Hancur nih sarung tangannya. Oke, sahabatnya, kita udah jadi nih bulat-bulatnya nih. Nah, kita mau masak airnya dulu ya. Nanti mau bikin gulanya atau kuah dari kolak candi ini, serta kita masak candinya. Oke, yuk langsung ikut kita bikin candinya. Oke, kita sudah punya air yang mau direbus sampai mendidih. Terus jangan lupa tambahkan daun pandan. Oke, sobat ngunyah, kita lihat airnya sudah mendidih. Saatnya kita masukkan adonan candil tadi. Nah, ini nanti direbus sampai si adonannya itu muncul ke permukaan, tandanya udah mateng. Langsung buat santannya, Bang. Nah, sambil nunggu adonan candilnya mateng, kita siapin dulu kuah santannya. Untuk kuah santan kita butuh 1 sachet aja ya, 1 sachet santan instan. Terus dicampur air secukupnya. Terus tambahin daun pandan biar makin wangi si santannya. Setelah itu ditambahin garam secukupnya aja. Lihat adonan candilnya sudah mateng, sobat ngunyah. Saatnya kita masukkan gula kaungnya. Ini kira-kira 1/4 ya. Agar si candilnya kental kuahnya, ini kita campurin sama 2 sendok makan tepung maizena tadi. Tepung maizenanya udah kita campur sedikit air ya. Diaduk-aduk terus sampai nanti mengental. Nah, sobat ngunyah, jangan lupa masukkan juga sedikit gula pasir untuk menambah rasa manisnya.
Oke. Kita pindah ke kuah santan tadi, kayaknya udah matang deh. Nah, jadi nanti si kuah santan ini disiram di atas candilnya gitu. Jadi topping ya. Ya, benar. Oke. Santannya udah matang, kita matikan. Oke, kayaknya udah matang nih. Kita panggil si AA ya. A, Oke. udah nih kayaknya. Oke, sobat minyak udah cukup matang ya. Bukan cukup, udah Udah matang. matang. Kita langsung aja cobain. Oke, matiin dulu kali ya Matiin kompornya. dulu. Iya, oke. Nah, Matiin. kita cobain, kita bawa nih. Oke sobat minyak, kita udah berhasil membuat menu yang baru dibongkar chef tanpa rahasia. Nah, ini menu untuk berbuka puasa, menu takjil ya ini. Apa namanya? Kolak biji salak atau candil ya. Nah, ini jadi disajikannya seperti ini ya sobat minyak. Nah, seperti ini ya sobat minyak. Ini bisa disajikan dalam keadaan hangat-hangat Atau atau dingin juga enak. dingin juga enak ya, bisa dimasukkan ke kulkas terlebih dahulu kalau pengen lebih seger ya. Nah, kenapa dikasih santan ini karena memang manis ya Kak. Ini gula pakai kuah gula ya. Biar rasanya Kayaknya balance. Ada balance, manis, ada ada. Mari kita coba langsung. Oke, sobat minyak. Kita langsung cobain aja ya. Nah, ini dipercantik ya. Sepertinya pakai daun pandan tadi, biasanya bisa dipotong untuk mempercantik juga ya tampilannya. Nah, kita aduk terus sedikit ya. Kuah dari gula ditambahkan santan tadi. Mantap. Kita potong coba nih tingkat kekenyalannya. Waduh, mantap juga tingkat kekenyalannya ya. Nah, ini sampai nempel tuh. Ini kenyal sekali tuh sama tumpah. Nah, coba ya. Nah, ini warnanya juga menarik sekali. Ini udah matangnya oranye seperti biji salak. Biji salak bisa dimakan. Nggak kalah sama tukang-tukang biji salak. Kan bisa ini lebih enak. Karena gue biasa kalau bulan puasa itu beli biji salak ya, kolak biji salak di luar itu berkisar harganya 5.000 sampai 6.000 rupiah ya. Nah, itu apa 6.000 5.000 sampai 6.000 ini seporsi ini seperti ini gitu. Jadi udah ada gulanya, ada kuah santannya, kemas gitu ya. Nah, itu harganya 5.000 sampai 6.000 rupiah ya. Lebih enak ini ya dibanding beli-beli. Jadi kalian kalau misalnya ada waktu lebih atau apa namanya kalau menunggu berbuka puasa itu apa ya Bang ya? Kalau Ngabuburit. ngabuburit ya. Kalau ngabuburit keluar macet di jalanan kan biasanya pada macet ya, pada beli. Mendingan kalian bikin aja di rumah ngabuburit sendiri di rumah, bikin bisa menyantap menu takjil bersama keluarga. Coba ini kurang gurih ya. Jadi apa? Tambah lagi santan. Kita tambah lagi. Ini masih banyak ya santannya kita bikin tuh. Kalau nah ini kelebihannya kalau bikin sendiri bebas ya, kalian mau kurang santan, kurang gula, tinggal tambahin sendiri lagi. Dari ubinya udah kenyal apa belum nih Bang? Wah ini ubinya kenyal banget Bang. Nih ubinya mantep. Jadi memang kalau adonannya itu harus diperhatikan tadi ya, tepung-tepungnya tadi, dan juga pada saat merebus harus benar-benar sampai empuk dan lembut. Dan pada saat mengadon ya, membuat bola-bola itu benar-benar menyatu, dan takaran si apa tepung-tepung tadi ya, tepung sagu ya, tepung sagunya harus lebih banyak dan tepung berasnya sedikit aja, seperti itu Bang. Bang langsung Bang. Coba, Bang. Sip. Sobat Munyak yang penasaran, pastikan recook ya, masak lagi supaya tahu betapa kenyalnya candil ini. Nah, mungkin penasaran katanya
Itu cuma tampilan aja kali. Nah, kita buktikan nih tuh lembut benar-benar kenyata. Jadi harus benar-benar lembut seperti ini ya sobatnya, jangan sampai ada apa? Dusta di antara kita, bukan. Maksudnya jangan ada masih yang berbentuk ubi gitu ya. Jadi benar-benar halus jadi agar si ubi dan si tepung ini sedemikian menyatunya. Oke. Sobatnya. Sampai di sini dulu segmen bongkar resep ya. Tadi ada rahasia di antara kita. Kita bakal bongkar resep-resep selanjutnya bersama Chef Abah. Setuju, Chef? Ya. Oke. Nantikan episode selanjutnya di Ngunyah Receh segmen bongkar resep. Jangan lupa subscribe. Subscribe ya, like, share, comment, and subscribe. Support terus channel Ngunyah Receh, oke? Nama channelnya Ngunyah Receh, Instagramnya ngunyah_receh_official. Kita juga ada TikToknya ngunyah_receh. Thank you, sampai jumpa di next episode. Jadinya jemil salah atau Jendil ya.